Wa aqimis sholat. Dirikanlah sholat. Bukan laksanakan sholat. Betul. Kalau dirikan sholat berarti ya sholat, ya jaga akhlaknya. Iya. Ya kan? Semuanya. Jadi karena sholat itu kan menghalangi hal-hal yang mungkar. Ya kan, membatalkan, istilahnya mencegah hal yang mungkar. Nah, ini yang saya alami. Saya meninggalkan sholat, ternyata saya masih buat mungkar, walaupun saya sudah punya ilmunya. Iya. Karena dunia itu ternyata melupakan. Nah, apalagi saudara-saudara saya buat, saya bukan mendiskreditkan seorang mu'alaf itu belum paham apa-apa, enggak. Banyak mu'alaf itu yang malah lebih hebat dari saudara-saudara muslim sejak lahir. Iya. Ini karena mereka mau mencari dan mencari terus, kurang akan ilmu. Betul. Nah, tapi kalau stuck ketika diuji, diberi cobaan Langsung mental, langsung meratap, terus langsung seolah-olah menyalahkan Allah, seolah menyalahkan saudara-saudara yang lainnya. Ngopo kok ora kelingan aku, ngopo kok saudara-saudara muslim. Jangan. Teman-teman yang mu'alaf sekarang sudah istilahnya sisi teologinya udah dalam, udah menekuni betul, terus mengamalkan amalan-amalan, jangan sampai tersesat juga. Jadi istilahnya saya bilang teman-teman, saya mengamalkan ini untuk ini, mengamalkan bacaan ini untuk ini, boleh amal-amalan tuh, tapi jangan sampai bersandar pada amal. Karena nanti ketika tujuannya, hajatnya enggak tercapai, dia siudon dengan Allah jadinya. Jangan bersandarkan pada amalnya. Nah, pesan saya, ya bersandar sama siapa? Ya sama Allah. Ya. Karena kalau kita nanti bersandar, ini sudah saya alami, saya merasa punya amal lebih banyak. Saya udah istilahnya katanya mengajarkan baca Al-Quran itu amal jariah, banyak, pahalanya lebih banyak. Nah, ya kan, waktu itu saya bilang, mana dunianya? Nyatanya saya dan keluarga sampai sekarang juga gini-gini aja. Iya. Ya kan. Nah, ini salah satu kesalahan saya waktu itu. Semoga Allah mengampuninya. Jadi jangan bersandar pada amal, tapi tetap bersandar pada Allah. Itu seperti ajarannya Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam. Kalau kita bersandar pada amal, maka besar kemungkinan kita akan bersyukur dengan Allah. Karena beragama bukan untuk menjadi kaya. Iya, bukan mencari dunia. Agama itu untuk akhirat, bekal akhirat, bukan untuk mencari kaya, ya kan? Iya, karena ini yang jadi masalah sekarang kan, hedonismenya lebih tinggi ya. Kebutuhan duniawi lebih diutamakan. Iya, kebutuhan duniawi, bener. Saya ini sampai sekarang tuh berpikir gimana caranya saya bisa mencari sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga saya. Tapi balik-balik, ini dunia lagi nih. Aduh, kalau dunia lagi berat nih. Nah, beratnya apa? Pasti akan materi lagi. Kalau kita bicara materi lagi, pusing. Kalau udah pusing, kita jadi orang yang malas bener. Jadi waktu kebetulan saya juga tiap hari Kamis juga ada kajian habis majelis pikiran di Ngenden tuh. Ya alhamdulillah saya dipercaya untuk memberikan materi walaupun semampu saya itu. Saya selalu mengingatkan, jangan berpikir dunia, jangan berpikir materi. Duit penting, ini ora banget lah. Bahkan saya bilang, sing manake umet duit, neng apa digoleki?
sing waras sing goleki apa duite. Ternyata nggak waras semuanya. Karena duit yang bikin pusing, yang mencari pun ngerti sing gawe pusing tetap dicari, dikejar. Nggak waras sebenarnya. Jadi ya mengalir aja. Niatkan segalanya adalah untuk mencari rahmatnya Allah sebagai ibadah, bahwa kita diciptakan itu untuk beribadah. Betul. Jadi kalau niatannya kita mencari dunia, ya akan tersesat lagi, pasti akan tersesat, karena kita nggak tahu ilmunya. Gimana supaya nggak tersesat? Ya cari ilmu. Di teman-teman mu'alaf, saudara-saudaraku, kalau bisa kita menjadi mu'alaf itu bukan stop ketika bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, udah selesai. Terus sholat dirikan sholat, ya udah berdiri sholatnya. Tapi kosong. Yo, saya mengajak menjadi mu'alaf itu adalah awal perjalanan kita untuk mencari sesuatu yang baru, ya ilmu, iya apapun, selama itu bermanfaat. Jangan sampai menjadi mu'alaf itu berhenti di syahadat dan sholat saja, kita dohire saja, tapi jiwa kita kosong. Kita pasti akan terjemus, pasti akan terjebak lagi. Iya, makanya di Al-Quran wa aqimis sholah, dirikanlah sholat, bukan laksanakan sholat. Betul. Kalau dirikan sholat berarti ya sholat, ya jaga akhlaknya, iya ya kan? Semuanya. Jadi karena sholat itu kan menghalangi hal-hal yang mungkar, ya kan, membatalkan, istilahnya mencegah hal yang mungkar. Nah, ini yang saya alami. Saya meninggalkan sholat, ternyata saya masih buat mungkar, walaupun saya sudah punya ilmunya. Iya. Karena dunia itu ternyata melupakan. Nah, apalagi saudara-saudara saya buat, saya bukan mendiskreditkan seorang mu'alaf itu belum paham apa-apa, enggak. Banyak mu'alaf itu yang malah lebih hebat dari saudara-saudara muslim sejak lahir. Iya. Ini karena mereka mau mencari dan mencari terus, kurang akan ilmu. Betul. Nah, tapi kalau stuck ketika diuji, diberi cobaan, Langsung mental, langsung meratap, terus langsung seolah-olah menyalahkan Allah, seolah menyalahkan saudara-saudara yang lainnya. Ngopo kok ora kelingan aku, ngopo kok saudara-saudaraku muslim. Jangan. Jadi ketika mendapatkan ujian, langsung ingatlah Allah, langsung kejarlah Allah. Padahal justru pada saat itu Allah sedang perhatian kan. Iya. Karena kalau kita nggak diuji berarti Allah kan cuek. Iya. Bahasa sekarang karep, ya kan. Nah, ini yang patut dipahami lagi, bahwasanya apa yang kita lakukan itu sebenarnya Allah nggak butuh. Iya kan, sholat kita, ibadah kita, amal kita, Allah itu nggak butuh. Kita yang butuh. Ya, kita yang butuh. Kita melakukan itu karena kita butuh Allah. Semakin kita meninggalkan hal yang kita lakukan, berarti kita semakin Allah menjauh. Karena Allah memang nggak butuh. Beliau sudah mengingatkan. Kowe kudu ngene, gak dilakoni apa ora? Kan gitu. Ini pengalaman yang sampai sekarang saya kadang tertawa. Oh, aku dulu seperti itu, aku seperti gitu. Nah, karena aku sekarang stuck kayak gini. Tapi jangan pernah saya nggak mau menyalahkan Allah. Bahkan dalam candaan saya dengan istri saya, Allah itu yang ngejak gojek awake dhewe iki seneng banget ya Bu. Masya Allah, Allah itu kalau ngajak bercanda kok luar biasa. Sayang sekali dengan kita. Kondisi kayak gini kita seperti itu terus, berarti Allah itu sayang banget dengan kita. Kita yang ada kekurangan nih, yuk kita cari. Supaya apa?
supaya kita istilahnya tetap kuat. Iya. Karena ketika kita diuji berarti kalau anak sekolah itu akan Naik kelas lah. naik kelas lagi. Ayo Bu, kuat, sampai diuji waktu-waktu kemarin, diuji sakit bareng satu keluarga, sakit bareng, bener-bener sakit bareng lebih dari 2 minggu, hampir 1 bulan. Tapi kita ya tetap ketawa ketiwi. Masya Allah, ya Allah, ujianmu luar biasa, sangat menggairahkan. Saya bilang gitu sampai, oh ya, saya cuek we. Saya pikir, oh ujian kita belum seberapa dibandingkan, ini masalah sakit, dibandingkan Nabi Ayub alaihissalam Bu. Yuk kita waktu bersyukur. Oh iya, iya. Nabi Ayub itu sampai kehilangan segalanya gara-gara sakit. Kita belum seberapa, tapi jangan sampai kita diberikan ujian melebihi Nabi Ayub. Jangan, kita nggak mampu, yakin. Kita nggak mampu, biar Allah ini dengar, kita nggak mampu kalau diuji seperti Nabi Ayub. Ini belum seperberapanya, kita insya Allah sih mampu. Jadi mu'alaf, terus kita happy ya, saudaraku musim banyak ya, nanti Ramadan aku kumpul sama keluargaku banyak banget ya, hari raya Idul Fitri aku banyak. Enggak, bukan seperti itu, lempeng. Tapi pasti ada fase-fase perjalanan. Bahkan ini yang saya alami setiap Ramadan dan hari raya, saya nangis sendiri. Karena apa? Saya hanya merayakan sendiri secara batin. Nah, mungkin kalau di Jawa, di Solo, Riau itu hari raya Idul Fitri semua merayakan, nggak peduli non Muslim, pasti merayakan ya. Karena itu kayak sebuah tradisi. Itu jadi tradisi. Tapi secara emosional saya nangis. Mengapa hanya saya sendiri? Mengapa hanya satu keluarga, di keluarga hanya saya sendiri yang merayakan? Ya Allah, berikan keluargaku hidayah. Itu dulu setiap saat sebenarnya. Alhamdulillah kakak saya yang laki-laki sekarang juga sudah muslim. Adik saya pun juga muslim. Alhamdulillah itu mungkin salah satu doa yang diijabah. Berikan hidayah. Terus makanya itu saya dulu bilang, saya adalah orang yang jarang berdoa karena punya prinsip Allah lebih tahu apa yang saya butuhkan. Waktu itu ini yang sebuah salah ini, padahal kesalahan ini. Padahal Allah udah bilang, menyampaikan, mintalah maka akan kuberi ya. Mintalah, tapi saya jarang minta, saya sungkan sama Allah untuk minta. Paling apa, kalau saya minta pasti tentang duniawi. Saya mikir supaya saya nggak minta duniawi. Apa yang saya minta? Saya minta sehat, saya minta hidayah untuk keluarga saya minta kesehatan untuk guru-guru saya minta, bahkan saya nggak minta untuk diri saya sendiri. Jujur, ini pernyataan yang saya sampaikan, saya jarang minta berdoa untuk diri saya sendiri. Tapi untuk anak istri pasti. Tapi untuk diri saya kadang saya lupa. Butuh saya apa sih? Yeah. Tapi saya sudah mendoakan orang lain, ya udah, butuh saya sudah selesai. Butuh saya cuma itu ternyata. Saya butuhnya cuma itu. Secara lainnya mungkin nggak ada. Karena sudah tak pasang, saya nggak mau memohon dunia. Saya hanya mau mohon untuk anak-anak keluarga saya, guru-guru saya. Bahkan salah satu tujuan saya menyekolahkan anak saya di pesantren itu supaya ada yang melebihi saya dalam hal akidah, usuluddin. Tapi itu juga jadi masalah buat saya masuk pesantren itu. Jadi masalahnya apa? Saya nggak mau anak saya nanti menjadi orang-orang Islam yang kaku. Gimana nih caranya? Akhirnya saya belajar lagi. Jadi
dengan anak saya masuk ke pesantren, saya jadi belajar lagi, banyak lagi Bang, tentang fikih, tentang hadis dan sebagainya. Karena apa? Saya nggak mau anak saya menjadi orang yang kaku. Islam adalah rahmatan lil alamin. Saya pengennya seperti itu. Betul. Semua tujuannya baik. Cuma kita menerapkannya di masyarakat bagaimana. Makanya kan perlu belajar terus. Ya. Ini yang sampai sekarang saya masih mengalami kekurangan untuk ilmu. Tapi saya punya giroh untuk Terus belajar ya. belajar dan menyebarkannya. Karena ketika saya menyampaikan, saya harus cari. Nggak mungkin toh saya akan menyampaikan hal yang sama. Iya. Gimana caranya harus menyampaikan hal yang beda lagi. Ini yang saya cari, karena amal yang terbaik ternyata adalah ilmu yang bermanfaat. Betul. Kata kalau ilmu itu kan nggak ada putusnya sih. Kalau lainnya mungkin bisa terputus. Terus anak, kita mencarikan pendidikan yang terbaik walaupun sulit, walaupun harus jatuh bangun, tapi tujuannya itu. Saya ingin ada yang melanjutkan cita-cita saya untuk membuat dalam sekup kecil keluarga saya, keluarga yang akidah akhlaknya adalah Islam. Karena saya seorang mantan Nasoro, Katolik, bahkan saya pernah menjadi orang yang nggak kenal Allah, ateis itu ya. Ateis lah, benar-benar ateis, walaupun udah syahadat tapi benar-benar tinggal mau limonya dilakukan kecuali medoknya enggak. Ya kan? Saya nggak mau itu terjadi di generasi keluarga saya berikutnya. Saya ingin anak saya salah satu harus bisa mengajar, mengambil tanggung jawab saya. Ya, jadi salah satu tujuan saya menyekolahkan anak di pesantren itu karena bapaknya mu'alaf, ilmunya cetek. Kamu harus cari ilmu yang tinggi untuk ngajarin bapakmu lagi. Ini anak yang pertama yang pesantren ya. Iya, anak yang pertama. Alhamdulillah kelas 1 aliyah ini. Alhamdulillah. Insya Allah semoga diberi kelancaran dalam pendidikannya. Nanti bisa menjadi harapan yang saya mohonkan kepada Allah. Amin. Gitu, Cak. Jadi banyak sih hambatan nanti untuk teman-teman mu'alaf, saudara-saudara. Terkadang kan nikmat itu orang melihatnya dari segi harta ya, nikmat materi ya kan. Padahal banyak sekali yang Allah berikan yang seperti nikmat sehat ya kan. Itu kan luar biasa. Betul. Terus iman Islam yang paling utama itu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kita melihat nikmat, sudah sejak kita dibangunkan itu sudah diberikan nikmat ya. Kita dibangunkan pertama kali. Ini kesaksian saya sebagai seorang mu'alaf, sebagai seorang mantan non muslim yang baru menyadari bahwa ternyata kita buka mata itu nikmat. Iya. Kita tarik nafas sudah nikmat. Nah, maka nikmat mana lagi yang harus kita dustakan? Ya. Kan gitu. Ya, syukur-syukur kita buka mata itu kondisinya adalah iman Islam. Iya. Ya kan? Ini yang lebih utama. Terus dibonusi sehat. Dibonusi alhamdulillah rezekinya lancar secara materi. Alhamdulillah diberi hal-hal yang lainnya. Nah, ini yang kadang kita berpikirnya adalah aku ora dikei harta, ora kei nikmat, rezeki sing akeh. Lah, ambekan rezeki. Buka mata rezeki. Anak istri sehat. Anak istri itu rezeki. Nah, maka mana lagi yang harus kita Fabi ayyi ala Ar-Rahman kan? Apa lagi sih? Ujian itu rezeki.
Ini saya mau ngomongnya pokoknya ujian itu rezeki. Kenapa? Betul. Karena kalau kita nggak diuji, kita nggak akan naik kok. Mentalnya nggak Naik, kita nggak akan kuat. Jangan lihat rezeki itu dari sisi kacamata materi dunia, tapi rezeki itu juga diuji, diberikan dalam bentuk ujian. Teman mendapatkan, saya mendapatkan mengenal Cak Nur itu rezeki juga. Iya, Kenapa? Itu saudara. Alhamdulillah ini rezeki. Kadang-kadang kita mikirnya wujud ya, rezeki ini wujud mak bedunduk itu rezeki. Padahal ketika di jalan ketemu assalamualaikum teman, assalamualaikum, itu rezeki. Iya. Ya. Semoga keselamatan. Iya. Apa enggak enak kita didoakan. Betul. Ya kan, rezeki kita. Ketemu orang assalamualaikum, banyaklah bilang salam, rezekinya semakin banyak ini. Assalamualaikum, rezekinya banyak lagi nih. Rezeki jarang loh kita didoakan banyak orang. Kan gitu. Betul. Terkadang harta sendiri belum tentu ujian. Ya, cobaan. Iya. Kan belum tentu orang punya harta itu digunakan yang sebenarnya. Pasti iya, benar. Karena